Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah. Pada video kali ini saya akan membahas cara melakukan analisis regresi berganda dengan SPSS. Nah, langkah awal kita sebaiknya harus memahami dulu konsep dasar analisis regresi berganda. Konsep dasar analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas, yaitu X, terhadap variabel terikat, yaitu variabel Y. Yang kedua, uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat. Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, di sini saya sudah ada SPSS. Kita langsung ke variabel view. Di sini ada name dan saya punya data. Untuk name saya ketikkan X1. X. Dan untuk name yang kedua saya ketikkan X2. Dan untuk yang terakhir saya ketikkan Y. Untuk label yang pertama sesuai dengan data di sini, yaitu motivasi X1, kemudian label yang kedua minat belajar. Kemudian label yang ketiga prestasi belajar. Nah, untuk langkah selanjutnya masuk ke data view, dan di sini sudah ada variabel X1, variabel X2, dan variabel Y. Kita pindahkan atau kita copy data yang telah tersedia. Ke program SPSS dan klik paste. Nah, di sini data sudah ada dan kemudian kita analisis terhadap motivasi, minat belajar, dan prestasi belajar. Kita klik analis, kemudian regression, kemudian linear,
Dan untuk prestasi belajar saya pindahkan ke dependen, dan untuk motivasi dan minat belajar saya blok. Kedua-duanya saya pindahkan ke independen. Kemudian saya klik OK. Nah, output yang kita dapatkan di sini adalah regression dari data-data yang tadi sudah kita akan analisis tentang motivasi, minat, dan prestasi belajar. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan output regression ini, maka kita akan mencoba untuk memahami bagaimana minat belajar dan motivasi belajar berpengaruh kepada prestasi belajar. Oke. Perumusan hipotesis di sini H1 di mana terdapat pengaruh motivasi X1 terhadap prestasi Y. Dan perumusan hipotesis H2 terdapat pengaruh minat X2 terhadap prestasi Y. Dan kemudian perumusan hipotesis 3 atau H3 terdapat pengaruh motivasi X1 dan minat X2 secara simultan terhadap prestasi. Tingkat kepercayaan 95%, yaitu 0,05. Dan dasar pengambilan keputusannya yaitu adalah uji T jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan jika signifikansi kurang dari 0,05 atau T hitung lebih dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, kita akan mencoba untuk uji yang pertama, yaitu hipotesis yang pertama. Di sini pengujian hipotesis pertama atau H1 yaitu diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 ya Y adalah sebesar 0,766. Nah, ini adalah nilai signifikansi X1 terhadap Y. 0,766 kurang dari 0,05 dan maksud saya 0,766 lebih dari 0,05 dan nilai T hitung 0,307 lebih kecil dari T tabel 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Kemudian pengujian hipotesis kedua atau H2 diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,979 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung 0,027 lebih besar dari T tabel 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Nah, di sini kan sudah ada rekapannya ya. Saya sudah membuat rekapannya.
sini. Dan kemudian untuk analisis hipotesis yang ketiga, saya juga sudah memiliki rekapannya di sini. Nah, berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,948. Nih, ini nilai signifikansi 0,948 lebih besar dari 0,05, nilai F hitung 0,054 lebih kecil dari F tabel 4,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Nah, untuk nilai koefisiensi determinasi, yaitu berdasarkan output di atas diketahui nilai R² sebesar 0,012 mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 12%. Dan di sini kita menemukan nilai T-table 2,262. 2,62 ini didapatkan dari T-table. Nah, ini T-tabel. Nah, di sini. Dan kita melihat rumus bahwa uji T-table adalah T-table sama dengan T A per 2 N min K min 1. Dan N di sini adalah jumlah sampel, kemudian K adalah jumlah variabel. Jumlah variabelnya itu ada 2, yaitu X1 dan X2. Kemudian A adalah tingkat kepercayaan, dan tingkat kepercayaan bernilai 0,025. Sedangkan N jumlah sampel yang saya miliki adalah 12. Jumlah sampel 12. Nah, di sini jumlah sampelnya itu ada 12. Kemudian itu artinya jumlah sampel adalah 12 dikurangi jumlah variabel yaitu K, 2 variabel X1 dan X2, berarti 10 dikurang 1 adalah 9, dan 0,025 di data distribusi nilai T-table adalah 0,25. Kita tarik ke bawah menuju ke nomor 9 atau angka 9 di sini. Nah, di sini kita akan menemukan angka yang sudah saya warnai, yaitu 2,262. Jadi 2,62 ini dihasilkan dari distribusi nilai T-table. Dan untuk uji F saya juga sudah memiliki distribusi nilai tabel F di sini. Untuk uji F yaitu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau F hitung jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau F hitung kurang dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Yang dimaksud simultan di sini adalah secara bersamaan.
Jadi antara minat dan motivasi secara bersamaan mempengaruhi nilai atau hasil belajar siswa. Dan yang kedua, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau terhitung lebih besar dari F-tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Di sini rumus untuk uji F yaitu F-tabel sama dengan F K N min 1 min K. F yaitu 2, 10. N itu adalah jumlah sampel yang 12 siswa atau 12 nomor tadi. Kemudian dikurangi oleh K. K itu adalah jumlah variabel X1 dan variabel X2. Nah, kita mendapatkan hasil bahwa 2 di tabel F atau F-tabel, di sini 2 kita tarik ke angka 10 di sini, dan saya sudah mewarnainya, berarti hasilnya adalah 4,10. Nah, itu artinya berdasarkan kesimpulan bahwa minat dan motivasi belajar siswa itu sangat mempengaruhi kepada Y, yaitu hasil belajar siswa atau prestasi belajar siswa sebesar 12%. Jadi keduanya itu sangat mempengaruhi. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.